Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat, mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati ya. Juga keajaiban. Hari ini, besok, dan nanti. Amin. Proses pendohiran sesuatu yang gaib itu mungkin saja terjadi. Misalkan dalam konteks penarikan pusaka, itu mungkin saja bisa terjadi. Misalkan pusaka dari alam mana ya, dari alam yang tidak nampak, alam gaib. Atau dari alam yang nampak tapi tersembunyi. Itu mungkin saja terjadi. Sehingga misalkan pusaka tersebut menjadi lahir, menjadi nampak, menjadi dohir. Itu proses pendohiran. Proses pendohiran. Jadi menampakkan sesuatu yang tidak tampak, atau menampakkan sesuatu yang semula hanya ada di dalam pikiran ya, yang semula hanya ada di dalam penglihatan batin mungkin ya. Yang semula hanya ada di dalam impian. Wah, saya mimpi di sini ada pusaka nih. Kemudian dicobalah didohirkan, dicobalah ditampakkan. Itu bisa saja mungkin terjadi. Tentunya oleh orang-orang yang memang mumpuni untuk hal tersebut. Dengan cara tertentu tentunya ya. Nah, itu proses pendohiran. Atau biasa disebut tuh penarikan. Bukan penarikan gaib ya, penarikan dari alam gaib yang tidak tampak menjadi nampak begitu. Dari sebuah pohon nih, dalam imajinasinya, dalam bayangannya tuh, atau terawangannya ya, biar agak modern, atau firasatnya, wah ada sebuah barang nih, lalu dicobalah untuk ditampakkan. Itu bisa saja mungkin terjadi. Tidak ada yang mustahil ya. Itulah menjadi suatu proses. Bayar aqua dulu, belum dibayar. Bayar aqua dulu. Jadi mungkin bisa terjadi begitu proses pendohiran tersebut. Atau ada yang namanya proses dematerialisasi. Itu kalau proses dematerialisasi itu seolah-olah kita proses penggaiban. Dematerialisasi namanya. Jadi dari sesuatu yang nampak menjadi tidak tampak. Jadi berupa energi atau lainnya begitu. Seperti
ada contoh misalkan kita makan nasi ya. Nasi itu tampak materi kan. Kemudian kita makan. Kemudian kita jadi kenyang. Nah, kenyang itu dari materi kepada kenyang. Kenyang itu kan tidak terlihat. Yaitu namanya proses mengubah suatu materi menjadi energi, menjadi kenyang. Kenyang itu tidak terlihat, ya kan? Itu proses contoh dematerialisasi contohnya. Ada proses juga rematerialisasi. Itu setelah kita menggaibkan suatu materi, kemudian dikembalikan lagi menjadi suatu materi, itu proses rematerialisasi. Mudah ya, saya coba mempermudah. Jadi kalau dematerialisasi itu proses materi menjadi suatu energi. Kalau proses rematerialisasi itu proses mengembalikan lagi suatu materi yang diubah tadi menjadi energi, menjadi suatu materi kembali. Gitu, itu proses rematerialisasi. Gitu ya, secara sederhana saja. Nah, tentunya proses pendohiran barang-barang pusaka ini, maksud saya menerangkan itu dematerialisasi, rematerialisasi itu maksudnya tidak lepas dari proses itu. Proses pendohiran barang pusaka, penarikan pusaka dari alam gaib, maksudnya dari alam yang tidak terlihat. Mungkin hanya terlihat dalam mimpi, mungkin hanya terlihat dalam intuisi, dalam pikiran, dalam sebuah bayangan, dalam sebuah halusinasi. Jadi mungkin saja benar, misalkan pas ketika ditarik ya benar, mungkin saja benar. Dan itu melibatkan tentunya makhluk-makhluk lain. Mungkin bisa saja pusaka itu asalnya ada, jadi ada asalnya tuh pusaka itu, bahkan oleh kita dipegang, oleh sepuh kita dipegang tuh, leluhur kita dipegang, kemudian hilanglah, lama tersimpan, kemudian pusaka itu misalkan disukai oleh atau menjadi hak milik, misalkan ada yang ingin memiliki makhluk lain, misalkan ya jin atau lain sebagainya, sehingga tiada tuh, hilang atau terkubur atau bagaimana, pokoknya hilang saja atau dimiliki oleh makhluk halus lain atau dimiliki bahkan oleh manusia lain, pokoknya tidak terlihat oleh mata kita sebagai keturunannya misalkan ya, padahal asalnya punya, atau bahkan milik kita sendiri, tidak ada, hilang atau kemana. Nah, kemudian ditariklah, tentunya oleh orang yang pintar ya, yang memang bagiannya untuk itu, tidak sembarangan, karena orang-orang seperti itu memang sulit. Kemudian diwujudkan kembali. Nah, itu proses pendohiran. Jadi bisa dari alam gaib pendohirannya, atau bisa dari memang alam lahir di dalam tanah, hanya gaib, tidak terlihat oleh mata kita. Begitu kan, gaib itu tidak terlihat. Nah, itulah proses pendohiran. Pusaka gaib itu mungkin terjadi. Itu ya sekedar apa tuh, penerangan sederhana ya, mudah-mudahan bisa ditangkap oleh Anda sekalian. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, yang suka kepada apa tuh penarikan ya, mudah-mudahan Anda bisa menangkapnya. Amin.